Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Delima yang budiman, selamat menyongsong perayaan Pentakosta, hari ke-50, perayaan turunnya Roh Kudus atas orang percaya, para murid Tuhan Yesus. Bahwa perayaan Pentakosta ini menuntun kita memahami dan menghayati ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat beriman, yang terus berkarya dari masa lampau, di masa kini, hingga ke masa depan. Khotbah epistel Minggu Pentakosta diangkat dari 1 Samuel 10 ayat 6 sampai dengan 13 yang mengisahkan bagaimana Roh Tuhan berkuasa atas Raja Saul ketika dia baru saja diurapi menjadi raja. Demikian bunyinya. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak, yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi. Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Delima yang baik hati, Raja Saul adalah raja yang pertama memerintah umat Tuhan bangsa Israel. Dia dipilih secara demokratis. Profilnya ketika itu seorang muda yang elok rupawan. Perawakannya lebih tinggi daripada setiap orang dari bangsanya. Berasal dari suku Benjamin, suku yang terkecil di antara suku-suku bangsa Israel. Keberadaan Raja Saul menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel diawali dari keinginan kuat bangsa Israel untuk dipimpin oleh seorang raja pasca zaman para hakim. Kerinduan itu pun direspon oleh Tuhan, di mana Tuhan berkenan mengabulkan permintaan mereka. Melalui Nabi Samuel, Tuhan memilih dan mengurapi Raja Saul, menetapkan tugasnya untuk memegang tampuk pemerintahan atas bangsa Israel dan menyelamatkan bangsa itu dari tangan musuh. Ibu bapak, saudara-saudara, para sahabat Delima yang saya kasihi, bila Tuhan telah berkenan menetapkan
menetapkan dan menugaskan Raja Saul menjadi hambanya. Tuhan sendirilah yang memperlengkapi dan membekali agar dia memiliki kemampuan menunaikan tugasnya memimpin dan memerintah bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bahwa dengan cara yang unik Tuhan mempertemukan Raja Saul dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dalam suasana musikal. Alunan merdu instrumen rebana, suling, gambus, dan kecapi. Di tengah kemeriahan alunan instrumen yang monoton dan berirama itu, para nabi dan Raja Saul larut dan terbius oleh roh Tuhan yang hinggap dan memenuhi mereka. Spontan, Raja Saul pun berubah menjadi manusia lain. Karena Allah telah menyertai dia. Roh Tuhan telah berkuasa atas dia, memampukannya mengemban tugas baru, yakni menjadi seorang raja yang berkenan bagi Tuhan. Sebagai seorang raja yang telah dihinggapi dan dipenuhi oleh roh Tuhan, dia berubah menjadi manusia lain. Manusia lain dalam arti mengikatkan diri kepada Tuhan atau senantiasa menjalin kontak dengan Tuhan layaknya seorang nabi. Dengan perubahan radikal yang dialaminya, Raja Saul mengetahui kehendak Allah yang akan disampaikan kepada bangsa Israel, memahami apa-apa saja yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa itu dari musuh-musuhnya. Saudara-saudaraku yang baik hati, apa makna kepenuhan roh Tuhan atas diri Raja Saul bagi kita di dalam merayakan peringatan hari Pentakosta ini? Pertama, di alam demokrasi kita mengenal ungkapan Vox Populi Vox Dei. Pilihan rakyat adalah pilihan Tuhan. Meskipun pilihan mayoritas itu tidak selalu sempurna, tetapi bila umat sepakat dan sehati sepikir memohon restu dari Tuhan, Tuhan sendiri berkenan mengabulkannya. Tuhan berkenan memenuhi orang tersebut dengan rohnya. Nah, sebagai warga negara yang baik, marilah kita mendoakan dan mendukung para pemimpin kita di semua aras agar dimampukan menunaikan tugasnya, agar roh Tuhan memenuhi mereka sehingga di dalam mengemban tugasnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya dan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kepada setiap orang percaya, Allah mencurahkan rohnya yang mengubah hati kita, yang walau tengah berada di dalam dunia, tetapi berhati surgawi, berperilaku surgawi, yang dalam kesehariannya menyinarkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Yang ketiga, dalam pandangan Tuhan, kita adalah pribadi yang berharga, pribadi yang unik. Tuhan sendiri berkenan menggerakkan kita menjadi alatnya untuk merealisasikan kehendaknya di setiap komunitas di mana kita bersekutu. Oleh karena itu, berikanlah dirimu dipenuhi oleh roh Tuhan, maka keajaiban-keajaiban akan tercipta dalam kesungguhanmu berkarya dan melayani. Keempat, Tuhan Yesus berfirman, "Akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kiranya roh Tuhan memenuhi kita semua. Amin.